Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi bersama saya Orevianus. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana sih dampak dari virus corona untuk perekonomian Indonesia pada saat ini? Nah, kita memulai dulu. Pada bulan Maret 2020 awal, nah Indonesia memulai perperangan untuk menghadapi pandemi virus corona. Itu Indonesia dari bulan Maret 2020 awal itu Indonesia memulai perperangan untuk menghadapi atau melawan pandemi virus corona atau COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Nah, terus tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona itu COVID-19 itu di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Bukan hanya negara Indonesia tapi dunia. Ya kan? Nah, negara kita sendiri itu Indonesia yang paling terasa adalah dampak dari perekonomian dari negara Indonesia. Itu dampaknya loh. Corona itu muncul, corona itu ada, itu berdampak sama perekonomian Indonesia bahkan dunia, ya kan? Nah, ini sebagai informasi, virus corona atau virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus atau coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus yang paling baru ditemukan. Itu virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di mana tuh? Dimulai di Wuhan, itu di China, di Wuhan. Nah, pada bulan Desember 2019. Kenapa dibilang COVID-19? Karena virus ini munculnya di bulan Desember 2019 dan masih berlangsung pada saat ini. Bahkan pada bulan Maret WHO itu mengumumkan bahwa virus corona atau virus COVID-19 itu merupakan pandemi global. Global itu berarti menyeluruh bahkan dunia, yang harus diselesaikan bersama-sama karena meluas setiap negara. Nah, setiap negara itu. Nah, survei yang dilakukan itu untuk virus corona. Nah, di Indonesia itu hampir 80% respon dari negara Indonesia takut tertular virus corona atau COVID-19. Nah, 80% itu Indonesia takut tertular penyakit virus corona. Nah, itu sebenarnya ini adalah polemik atau memang yang harus kita ketahui itu adalah memang semua orang juga takut tertular yang namanya virus corona gitulah. Nah, kalau kita Indonesia hampir 80% itu respon dari negara Indonesia itu takut tertular penyakit virus corona atau COVID-19. Nah, tentunya hal ini itu didasari oleh karena belum adanya vaksin ya untuk mengatasi virus corona atau COVID-19. Bahkan di seluruh dunia juga belum ditemukan vaksinnya ya. Oke. Nah, kembali lagi. Untuk masyarakat Indonesia yang sedang mempertimbangkan opsi atau alternatif seperti belanja online atau belanja online atau pengiriman rumah, sudah mulai banyak orang Indonesia yang menghabiskan lebih banyak untuk pembelian online dalam 2 minggu terakhir ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, bahkan sudah banyak perusahaan yang memberlakukan work from home atau WFH. Banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa order makanan seperti GrabFood dan GoFood. Nah, sebagai jasa pengiriman makanan yang dipesan lebih sering oleh masyarakat Indonesia dalam 2 minggu terakhir ini. Ini adalah sebenarnya dampak dari virus corona itu tersendiri. Sebenarnya gini, Indonesia bahkan dunia itu membutuhkan yang namanya penanganan khusus untuk virus ini. Karena kenapa? Vaksin untuk virus ini belum ditemukan untuk
untuk membasmi atau memusnahkan virus ini belum ditemukan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ini sering, bukan sering ya, di Indonesia sendiri itu seiring dengan WFH tadi itu atau yang disebut dengan work from home, yang juga menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi media pada platform seperti Facebook, Instagram, di mana lebih dari 30% mengunjungi Facebook dan 36% mengunjungi Instagram lebih sering dibandingkan biasanya. Nah, gini, yang terjadi ada apa sih sebenarnya yang terjadi untuk Facebook sama Instagram itu memang secara cepat ya bersebar, secara cepat ketika ada informasi itu Instagram sama Facebook itu cepat, bahkan seperti kilat gitu loh, itu bisa. Nah, apa yang terjadi? Kenapa COVID-19 ini sangat cepat booming, ya kan? Karena faktor ya adanya media sosial itu sekarang udah memang udah kita lebih banyak memakai media sosial. Itu yang pertama. Nah, secara umum kekhawatiran tentang orang lain lebih penting daripada orang yang terpapar virus. Nah, data dari Google itu sendiri menjabarkan juga hasil pencarian yang menjadi tertinggi adalah mengenai perkembangan virus corona atau COVID-19. Oke. Di Indonesia dikarenakan tidak adanya vaksin yang ada saat ini untuk masyarakat lebih takut dan mulai peduli perihal penyebab virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Nah, apa yang terjadi ketika Anda dapat memantau perkembangan mengenai berita terkait COVID-19 atau virus corona, oke? Nah, sehubungan dengan itu pula, banyak masyarakat yang mulai mengurangi kegiatan di luar ruangan. Masyarakat lebih banyak beralih ke menghabiskan waktu online di rumah, jaga jarak sama yang lainnya seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, YouTube mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, saat ini nih, apa yang terjadi? YouTube, Instagram, Facebook, bahkan media sosial lainnya itu meningkat pesat, ya kan? Dan meningkat pesat yang sangat signifikan selama terjadinya virus corona. Nah, yang dimana 41% itu pencarian YouTube untuk berita lokal terkait perkembangan virus corona. Itu sangat signifikan. Itu dari YouTube yang memang orang juga biasa-biasa aja, tapi sekarang itu 41% itu sangat melambung tinggi, itu pencarian YouTube itu untuk berita virus corona. Nah, secara dampak perekonomian di Indonesia sendiri, nah salah satu faktor dari virus corona itu adalah menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 US dollar. Nah, bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan terjadinya penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu adalah secara dampak perekonomiannya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk Anda yang pembisnis, virus corona itu memberikan dampak yang luar biasa untuk kelangsungan bisnis Anda. Nah, bahkan dari ID CloudShot atau sendiri mencatat ada banyak link bisnis yang terkena. Salah satunya adalah sektor pariwisata, terutama hotel-hotel yang mulai untuk memulangkan beberapa karyawannya. Bukan cuma hotel atau tempat pariwisata, tapi sekarang juga perkantoran atau memang tempat-tempat hiburan atau memang tempat makan, semuanya itu udah mulai memulangkan karyawannya seperti itu, karena memang mereka tutup diakibatkan oleh virus corona. Nah, kira-kira nih
apa saja yang perlu dilakukan untuk bisnis Anda dalam menghadapi virus corona itu atau COVID-19. Nah, berikut ini adalah saran dari Facebook ya. Untuk yang pertama ini, fokus pada kesinambungan bisnis dalam jangka pendek. Nah, terus capture, bangkit kembali dalam jangka pendek, atau drive, meningkatkan struktural dalam jangka panjang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kita bahas kali ini memang untuk dampak, bagaimana sih dampak coronavirus itu untuk perekonomian Indonesia bahkan dunia. Nah, itu sangat-sangat polemik sekali, dan apa yang harus kita lakukan, adalah kita tetap berpikir positif dengan hal seperti ini. Karena kenapa? Ketika kita berpikir positif, maka kita akan menghasilkan juga yang positif. Contoh seperti ini, ketika ada pemberitaan di media sosial tentang virus corona, kenapa sekarang ini juga virus corona tidak lagi membooming atau memang seperti apa? Karena pemberitaan yang mungkin ada hoaknya atau memang cuman sekedar sakit biasa atau apapun, itu dikatakan juga sebagai terkena virus corona, atau memang kita juga udah mendengar berita beberapa orang ditangkap karena penyebaran hoak itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang nggak mau ambil pusing dalam hal ini, kita ambil pusingnya seperti apa? Kita ambil pusingnya bagaimana cara biar semua orang tuh tahu cara mengatasi, bukan bagaimana orang itu selalu panik. Kita mengatasi kepanikan. Karena kenapa? Kalau misalnya kita panik dalam mengatasi segala sesuatu, itu kita nggak akan bisa berujung untuk cepat prosesnya untuk baik. Tapi kalau kita panik, kita juga akan dampaknya itu kayak nggak terlalu cepat untuk ditanganin, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus bahagia, dan pokoknya kita sebagai orang Indonesia, dan kita memang ingin Indonesia itu maju, bukan karena COVID corona, tapi bukan karena COVID corona orang Indonesia menjadi miskin, orang Indonesia menjadi mati kelaparan, ya, bukan seperti itu. Tapi kita dengan adanya corona ini, kita akan tahu bagaimana caranya kita untuk saling mendukung satu sama lainnya, dan saling menghargai satu sama lainnya. Kita saling mendoakan. Oke, jangan lupa comment and subscribe